Duh, mau latihan tapi lemes banget ya. Masa baru semangatnya kalau bulan puasa udah selesai? Jangan dong. Yuk kita bahas. Hai guys, kembali lagi sama gue Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Gimana kabar kalian dan bagaimana puasa kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya guys ya. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Kayaknya telat banget sih, tapi ya nggak apa-apa. Saat video ini diupload, kurang lebih kita udah di pertengahan bulan puasa. Nah, kira-kira bagaimana aktivitas fisik kalian selama bulan puasa? Yang atlet tetap latihan kan? Dan orang biasa yang bukan atlet masih tetap olahraga kan? Kita semua tahu kalau olahraga atau latihan pada bulan puasa itu lemes banget. Tapi itu bukan dijadikan sebuah alasan untuk tetap latihan atau berolahraga. Pada video kali ini gue akan memberikan tips kepada kalian. Dan inilah beberapa cara gue dan teman-teman gue agar tetap bisa berlatih walaupun sedang berpuasa. Mari kita mulai. Yang pertama, perlu adaptasi. Sebagai sifat makhluk hidup, kita perlu yang namanya adaptasi. Dimanapun itu, dalam keadaan apapun itu. Terutama saat berpuasa seperti ini. Lemes, pasti. Haus, apalagi itu. Tapi, kita harus membiasakan agar kita tidak terpengaruh dengan yang namanya takut kehausan, takut kelaparan, takut capek, takut batal puasanya. Coba deh, buang pikiran-pikiran hal seperti itu, lakuin aja latihan seperti biasanya. Kita cuma perlu beradaptasi beberapa hari kok. Nanti selebihnya kalian akan terbiasa dengan hal itu. Yang terpenting, kita tetap konsisten dan berkomitmen agar tetap berolahraga atau latihan pada bulan puasa. Dan kita akan lanjutkan pada poin yang kedua. Latihan di sore hari. Waktu yang terefektif untuk latihan pada bulan puasa adalah 1-2 jam menjelang berbuka puasa. Ya, di sekitar jam 4 atau jam 5-an lah ya. Tetapi, resiko di jam segitu adalah masa dimana tubuh kita benar-benar lagi lesu-lesunya nih. Kita benar-benar nggak mendapatkan asupan makanan dan minuman dari pagi. Tapi, di jam-jam seperti ini tuh kita bisa latihan atau olahraga secara all out atau maksimal seperti latihan-latihan pada bulan-bulan selain bulan puasa. Sebab resiko batal puasa yang disebabkan oleh kehausan, capek, lelah, itu resikonya sangat kecil karena sudah mendekati waktu untuk berbuka puasa. Jadi kita masih sanggup untuk menahan. Berbeda halnya dengan kita saat latihan pagi. Mungkin tenaga kita masih banyak, tubuh kita masih terasa segar. Tapi ketika kita selesai latihan, mungkin rasa haus atau rasa dehidrasi yang ada tubuh kita itu sangat terasa banget. Atau kita bakal ngerasa lemes harian karena kita tidak mendapatkan asupan apa-apa setelah latihan atau selesai olahraga. Nah, maka dari itu, waktu yang terefektif untuk latihan adalah di sore hari dengan intensitas yang sama seperti saat tidak berpuasa. Yang ketiga, turunkan volume latihan. Pada poin sebelumnya, gue katakan kalau misalkan kita masih bisa melakukan latihan atau olahraga dengan intensitas yang sama, dengan intensitas berat pun tidak jadi masalah. Tetapi, ada hal yang harus diturunkan, yaitu adalah volume latihannya. Sebagai contoh, misalkan kalian melakukan lari berjarak 400 meter dengan intensitas denyut nadi 170-180 kali per menit. Kalau biasanya kalian melakukannya 5-7 set, mungkin volumenya perlu diturunkan menjadi 3-5 set saja. Begitu pula dengan gua seorang atlet TGR pada pencaksilat, misalkan latihan 3 menit. Kalau misalkan pada bulan biasanya gua melakukan 3 menit 3-5 set, mungkin bisa diturunkan menjadi 1-2 set saja. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Mungkin intensitas bisa tetap sama, mungkin volume latihan perlu diturunkan. Ya, kembali lagi untuk kebutuhannya masing-masing. Kalau kalian kurang paham, silakan tulis komentar kalian di bawah. Yang keempat adalah kurangi begadang atau cukupi waktu tidur. Ini adalah problematika yang membuat kita menjadi lelah, lemas, dan malas untuk berolahraga. Gue tahu banget di antara kita nih, ada yang beranggapan kayak misalkan, udahlah kita begadang aja sampai sahur, nanti setelah sholat subuh baru kita tidur. Sampai siang bahkan sampai sore. Sampai kelewat dah tuh sholatnya. Kurangnya tidur dan jam tidur yang tidak bagus itu menyebabkan penurunan kondisi fisik kita yang signifikan guys. Bagaimanapun itu, di saat kita latihan sedang keras-kerasnya, kalau misalkan kita tidak mencukupi kebutuhan tidur atau meningkatkan kualitas tidur, itu sama aja bohong. Dan itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Bahkan bisa menurunkan kondisi fisik hingga 50%. Hanya karena begadang dan kualitas tidur yang buruk. Sayang banget gak sih kita latihan capek-capek tapi kayak nggak ada peningkatan, bahkan malah menjadi penurunan. Solusinya seperti apa? Tidur lebih cepat, itu udah paling benar. Kalian bisa tidur di jam 10 ataupun jam 11. Setidaknya kalian ketika bangun sahur di sekitar jam 4-an,
kalian masih mendapatkan waktu tidur 5-6 jam. Nah guys, kurang lebih seperti itu 4 hal atau 4 poin yang harus diterapkan kita sebagai manusia biasa atau seorang atlet yang ingin tetap berolahraga. 4 hal ini atau 4 poin ini adalah sesuatu yang gue pegang sampai saat ini agar gue tetap konsisten dan komitmen untuk tetap berlatih, terutama dalam cabang olahraga gue, pencak silat. Apalagi saat ini gue sedang mempersiapkan untuk event kejuaraan multi event, yaitu Prapon atau babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2024. Maka dari itu, semangat untuk kita semua, semoga sehat-sehat selalu agar aktivitas yang kita jalani selama bulan Ramadan ini tidak terganggu oleh kesehatan kita yang memburuk karena kurangnya berolahraga dan buruknya kualitas tidur kita. Oke guys? Dan untuk kalian yang menonton video ini, thanks for watching and keep recycling.